Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kegiatan saya sehari-hari ya. Ini di warung sembako teman-teman, kita lagi asik melayani pembeli sambil seperti itulah namanya di warung itu, kegiatan selalu ada terus ya teman-teman. Aktivitas kali ini di warung sembako sedang ini ya, ada bapak-bapak dan anaknya jajan dan membeli aneka mie instan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah bapak ini selalu jadi langganan saya dan selalu banyak-banyak belanjanya gitu ya, selalu membeli mie instan yang lumayan banyak ya. Setiap belanja itu pasti aja lebih dari 50 ribuan gitu saat belanjanya ya teman-teman. Ini alhamdulillah banget dan selalu jadi langganan saya juga nih. Dan ini orangnya enak juga ya, orangnya tuh nggak cerewet ya, nggak rewel gitu saat belanja. Jadi ambil gitu ya teman-teman, tidak nanya ini berapa itu berapa, tidak seperti itu, tidak rewel lah seperti itu. Jadi ambil yang dibutuhkan, kalau tidak ada yang di depan ya minta ke saya diambilkan gitu ya. Dan setelah ditotal pun ya biasa aja, dan saya pun juga tidak memberikan harga yang mahal teman-teman, harga sesuai harga pasaran aja seperti itu. Dan alhamdulillahnya bapak ini selalu membeli banyak barang gitu ya teman-teman. Di warung sembako saya ini langganan terbaik juga teman-teman ya. Enak banget ya punya langganan yang royal gitu ya teman-teman ya. Apapun yang dibutuhkannya membelinya dengan jumlah banyak gitu ya. Mungkin keluarganya besar ataupun ada yang berkunjung sanak saudaranya ke rumah, jadi membeli mie instan ataupun jajanan itu selalu banyak gitu. Atau juga mungkin buat stok anaknya di rumah ya teman-teman, jajanan-jajanan gitu. Saya pun sih yang penjual sembako senang aja jika ada yang borong-borong gitu ya teman-teman. Semuanya pedagang pasti senang juga ya jika ada barang-barangnya yang laku diborong gitu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke video selanjutnya. Kali ini saya akan sharing pengalaman berdagang saya juga ya teman-teman, dan ada 5 rahasia sukses pedagang sembako dengan modal kecil ya teman-teman. Ini pengalaman saya juga, tapi ya boleh diterapkan boleh tidak di warung teman-teman seperti itu, tapi ini pengalaman saya. Yang pertama itu kita cari lokasi yang lumayan strategis, misalnya di pinggir jalan di tengah-tengah pemukiman warga yang padat penduduknya gitu ya. Itu juga sangat bagus banget untuk prospek kedepannya, masa depan usaha kita gitu ya. Kita pilih lokasi yang lumayan ramai ya, jangan di tempat yang sepi gitu ya teman-teman. Sepi itu dalam arti tuh jauh dari jangkauan masyarakat gitu ya, jauh dari tempat orang ramai gitu yang lalu lalang gitu ya teman-teman. Biasanya kalau di tempat kita itu banyak kontrakan, itu bagus banget prospeknya untuk usaha. Ataupun ya di pinggir jalan seperti di perkampungan gitu ya, ataupun di pinggir jalan utama ataupun di pinggir jalan raya, itu bagus ya untuk usaha teman-teman ya. Biasanya itu kan bisa standby 24 jam ya, contohnya seperti itu. Banyak orang lewat berarti banyak kesempatan orang yang melirik ke toko kita, ke warung kita. Dipastikan banyak yang berbelanja juga ya teman-teman. Namun ada juga yang warung sembako ataupun toko sembako yang ada di gang sempit tapi ramai juga pembeli, karena itu sudah dikenal sama warga sekitar ya. Di tempat itu mungkin tetangganya sudah pada tahu semuanya, tapi untuk merintis itu dibutuhkan kesabaran yang ekstra ya teman-teman, itu menurut saya. Tapi ada juga ya yang warung Bunda Sopani, itu kayaknya di pojokan tapi tetap ramai, tapi itu kan pembelinya hanya warga segitu ya, warga sekitar itu, bukan warga orang lewat atau apa ya. Tapi beliau tuh warungnya ramai banget, saya lihat di vlog-vlognya itu ya teman-teman, ramai selalu warungnya, berkah selalu ya Bunda Sofani ya. Saya ikut nonton juga dan seru banget ya berjualan di tempat beliau itu, banyak macam barang yang dijual ya. Yang selanjutnya, cara sukses usaha warung sembako itu rahasianya itu adalah barang-barang itu harus yang memang dikenal masyarakat ya. Misalnya merek-merek tertentu yang sangat dikenal masyarakat, itu juga sangat membantu ya teman-teman, lebih cepat lakunya gitu ya, tidak mengendap barangnya. Misalnya merek sabun deterjen seperti Rinso, Soklin, Daya gitu kan, yang cair ataupun yang bubuk, itu juga kan merek terkenal teman-teman. Jadi kemungkinan besar itu banyak yang mencarinya seperti itu. Dan juga barang-barang lainnya, pokoknya yang merek-merek terkenal gitu ya. Jika di awal buka itu kita harus membeli ya barang-barang yang seperti itu, merek-merek barang-barang yang sudah terkenal di pasaran gitu ya teman-teman. Jadi tidak diragukan lagi itunya ya, apa namanya, kualitasnya gitu ya teman-teman.
Nah, yang ketiga, rahasia sukses usaha warung sembako dengan modal kecil itu adalah pandainya kita mengatur keuangan warung sembako kita ya teman-teman. Kita harus bisa memilih-milih barang yang memang akan kita beli gitu ya. Kita kira barang ini laku nggak, ini cepat nggak nih perputarannya, seperti itu juga sangat membantu ya. Jadi faktor utama juga dalam kita mengelola usaha warung sembako ini. Jadi jangan asal belanja aja ya teman-teman, pilih-pilih barangnya yang mana yang sekiranya laku di daerah kita gitu. Kita menyesuaikan dengan para pelanggan kita ya, kebutuhannya itu apa saja di warung kita ini, di daerah kita ini, seperti itu. Dan juga kita harus bisa memberikan pelayanan terbaik juga, memberikan mengatur keuangan itu dengan arti kita harus bisa bagaimana caranya agar barang kita itu laku ke uang gitu ya, bukan hanya laku saja tapi barang kita itu lakunya ke uang, alias cash gitu ya, tidak diutangin gitu ya teman-teman. Itu salah satu juga rahasia sukses usaha warung sembako dengan modal kecil ya. Jadi jika ada yang berbelanja, usahakan selalu cash gitu ya teman-teman, jangan diutangin. Kalau diutangin itu ya kita susah nagihnya ya, males nagihnya. Justru kalau udah sekali ngutang gitu malah ketagihan ya yang ngutangnya gitu. Awal-awal memang sedikit-sedikit ngutangnya, tapi lama-lama kan karena kita kasih terus jadi keterusan, jadi banyak deh, pas mau bayarnya lama susah gitu ya teman-teman. Itu kita harus hindari, apalagi jika di awal kita buka usaha itu usahakan jangan diutangin dulu barangnya ya teman-teman. Dengan kita bisa mengatur keuangan warung itu, otomatis warung kita pun berjalan dengan lancar ya, tidak ada pengendapan uang, tidak ada pengendapan barang gitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin lah kita menghindari orang-orang yang hendak berhutang gitu ya. Berikan beberapa alasan yang tepat untuk supaya mereka pun lebih mengerti, warung saya itu baru buka bun gitu, belum bisa ngutangin gitu ya. Biarpun mereka memang ingin menjadi langganan kita, tapi kan kita harus punya pendirian juga ya. Di awal-awal itu kita harus lebih tegas lagi ya, untuk supaya tidak ada lagi yang berani menghutang gitu ya teman-teman. Belum apa-apa udah ada yang ngutang, pastikan ya kita nggak enak juga. Kita mau belanja nggak ada uang tapi barang kita habis, seperti itu ya contohnya. Nanti ke depannya takutnya seperti itu, kita mau nagih nggak enak gitu, risih, sungkan. Kadang-kadang yang galak itu malah yang hutangnya ya, bukan kita yang memberikan hutangan gitu. Biasanya kalau yang orang ditagih hutang itu kebanyakan alasan ini itu ya. Jadi kita pun jadinya segan banget deh gitu ya berhadapan dengan orang yang begitulah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya rahasia sukses lain mengelola usaha warung sembako dengan modal kecil itu kita memperbanyak barang-barang titipan ya. Itu juga sangat bagus banget ya untuk kita yang bermodal kecil, bermodal minim. Kita perbanyak barang-barang titipan. Jika ada orang yang mau titip makanan ataupun minuman, ataupun mainan atau apa aja ya yang orang titip gitu, kita terima teman-teman. Itu juga sangat membantu kepada kita yang bermodal kecil, bermodal pas-pasan ya dalam usaha warung sembako. Kita bisa jual beraneka barang dengan tanpa modal gitu ya. Contohnya itu barang-barang titipan seperti kerupuk ya, ataupun keripik, atau mainan anak-anak. Ada juga roti basah, roti kering gitu ya. Banyak lagi deh barang-barang lain yang biasa orang titip di warung sembako gitu ya. Itu juga lumayan untuk kita, keuntungannya lumayan teman-teman ya. Yang kelima adalah rahasia sukses warung sembako bermodal kecil itu adalah hindari pembelanjaan barang yang banyak ya teman-teman. Kita hindari pembelanjaan barang yang sekiranya lambat lakunya, seperti contohnya adalah barang-barang yang kemasannya besar gitu ya, ataupun barang-barang yang memang bukan barang pokok di warung ya, seperti alat-alat kebersihan seperti sapu, kain pel, ataupun sejenisnya yang memang bukan kebutuhan bahan pokok ya. Itu jadi kita harus hindari dulu ya. Untuk di awal-awal itu kita fokus pada barang-barang sembako ya, barang-barang kebutuhan pokok aja, barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari gitu ya. Untuk barang pelengkap mungkin nanti kita akan menyusul di saat kita sudah punya modal yang cukup ya teman-teman. Nah itulah ya teman-teman 5 rahasia sukses usaha warung sembako dengan modal kecil ya. Yang pertama itu adalah kita perhatikan tempatnya, terus bisa mengatur
mengatur keuangan juga. Terus kita lagi bisa memberi aneka barang yang terkenal. Perbanyak juga barang-barang titipan ya, dan juga kita hindari pembelian barang yang terlalu banyak gitu ya. Yang paling penting jangan diutangin dulu ya teman-teman. Itu dulu teman-teman sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.